Yang selanjutnya tentang jamak. Kalau yang tadi itu qashar, sekarang jamak. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi orang yang dalam perjalanan, safaran tawilan mubahan, perjalanan tawilan yang panjang mubahan yang diperbolehkan. Apa yang boleh ayat jemaah, apa mengumpulkan siapa musafir baina sholatai zuhri wal asri, antara dua salat, yaitu salat zuhur dan asar, takdiman wa ta'khiran, hale di takdim wa ta'khiran, dan juga di takhir. Wa huwa makna qaulihi, wa huwa, adapun penjelasan itu, makna qaulihi, makna dari redaksi ke musannif, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu mana saja dari keduanya salat itu, salat zuhur dan asar, sya'a, berkehendak siapa musafir. Maksudnya, kalau kita mau menjamak zuhur dan asar, itu boleh dilaksanakan di zuhur, boleh dilaksanakan di asar. Kalau dilaksanakan di zuhur, berarti sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur mau dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Wa yajma'a, dan boleh mengumpulkan juga siapa musafir baina sholatil maghrib wal isya'i, antara dua salat, salat maghrib dan salat isya, takdiman wa ta'khiran juga. Wa huwa makna qaulihi, ini adalah redaksi ke musannif, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu, fi waqtin, di suatu waktu, ayyihima, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu dari keduanya itu sya'a, berkehendak siapa musafir. Wa syurutu jam'it takdimi salasatun. Nah ini, kalau syaratnya jamak qashar tadi ada 5, syaratnya jamak takdim itu ada 5, ada 3. Kalau yang bisa diqashar tadi di awal itu sholat yang 4 rakaat. Kalau yang bisa dijamak, ini enggak, yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Itu ya. Jadi subuh enggak bisa dijamak dengan apapun. Asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Subuh isya tidak bisa dijamak dengan dengan subuh. Itu ya. Jadi yang bisa dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Syaratnya jamak takdim, al-awwalu, adapun yang pertama dari syarat jamak takdim, ayyabda'a, ialah memulai siapa musalli bizuhri, dengan salat zuhur qabla al-asri, sebelum asar. Wabil maghribi, dan dimulai dengan salat maghrib qabla al-isya'i, sebelum isya. Falau akasa, andai kata membalik atau dibalik, kalau akasa membalik ya orangnya, berarti yang melaksanakan sholatnya dibalik. Ka'an bada bil asri qabla dhuhri masalan lam yasihha. Ka'an bada, andai kata memulai siapa musafir bil asri, dengan sholat asar dulu, qabla dhuhri, sebelum zuhur, masalan umpamanya, lam yasihha, maka tidak sah sholatnya. Wa yu'idu, dan mengulang siapa musalliha terhadap sholat zuhur ba'daha, wa yu'idu, dan mengulang siapa musalliha terhadap sholat asar ba'daha, setelah sholat zuhur, in aradal jam'a, jika berkehendak siapa musalli al jam'a, akan jamak. Jadi syarat yang pertama itu, kalau jamak takdim harus dimulai, kalau zuhur dengan asar, maka sholat zuhurnya dilaksanakan dulu. Kalau dibalik, asar dilaksanakan dulu, kemudian setelah itu zuhur, maka tidak sah sholatnya. Sholat asarnya yang tidak sah. Kalau ingin dijamak, maka sholat lagi, ya, zuhur. Kita kan tadi sholatnya gini kan, asar, zuhur. Ini jamak takdim, asar, zuhur. Maka sholat asarnya tidak sah. Kalau ingin dijamak setelah sholat zuhur, sholat asar lagi.
itu baru yang sah. Wasani adapun yang kedua niyatul jam'i ialah niat jama' awwalas sholatil ula di awal salat yang pertama. Bi antaktarina dengan gambaran bersamaan niyatul jam'i apa niat jama' bi taharrumiha dengan takbiratul ihramnya salat yang pertama. Fala yakfi sehingga tidak cukup takdimuha apa mendahulukan takbiratul ihram fala yakfi oleh karena itu tidak cukup takdimuha apa mendahulukan niat alat taharumi dari takbiratul ihram wala ta'khiruha dan juga tidak boleh mengakhirkan takbiratul ihram anis salami dari salam ta'khiruha mengakhirkan niat anis salami dari salam minal ula dari salat yang pertama. Syarat yang kedua ialah niat jamak itu harus dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram salat yang pertama. Berarti dalam hal ini adalah bersamaan dengan takbiratul ihramnya salat zuhur. Jika niatnya itu sebelum takbiratul ihram tidak sah, atau niatnya setelah salam juga tidak sah. Setelah assalamualaikum salat zuhur itu juga tidak sah. Itu. Wa tajuzu fi athnaiha al-adhari wa tajuzu dan boleh apa niat fi athnaiha di pertengahan salat yang pertama alal adhari menurut pendapat yang adhar. Menurut pendapat yang adhar niatnya itu niat salat jamak takdim itu boleh dilaksanakan di pertengahan salat. Misal di rakaat selesai rakaat pertama mau masuk ke rakaat kedua itu boleh menurut pendapat yang azhar berniatnya di situ. Wasalitsu adapun syarat yang ketiga ini syarat yang terakhir al muwalatu ialah berkesinambungan terus menerus bainal ula wasaniyati antara salat yang pertama wasaniyati dan salat yang kedua. Biallayatula dengan gambaran tidak panjang al-faslu apa pemisah bainahuma di antara salat yang pertama dan salat yang kedua. Wa intola jika panjang apa pemisah atau urfan menurut uraf walau bi'udhrin sekalipun dengan adanya udhur kanaumin sebab seperti tidur wajib maka wajib takhirus sholati apa mengakhirkan salat atsaniyati yang kedua ila waktiha sampai pada waktunya salat yang kedua. Tuh. Wala yaduru dan tidak apa-apa fil muwalati di dalam terus menerusnya bainahuma di antara keduanya faslun apa suatu pemisah yasiru yang pendek apa pemisah urfan menurut uraf. Syarat yang ketiga harus muwalat terus menerus. Salat pertama dengan salat yang kedua itu terus menerus, maksudnya setelah salat pertama selesai dilaksanakan kan selesai itu langsung melaksanakan salat yang kedua, tidak boleh ada pemisah. Kalau ada pemisah sampai lama maka itu tidak sah, sehingga salat yang keduanya maksudnya yang tidak sah, sehingga harus dilaksanakan di waktunya sendiri yaitu di waktu asar. Kalau pemisahnya itu tidak lama tapi sebentar, tidak apa-apa.